Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Julia Arifatul Anharia dengan NIM 2241104002021 dari kelas 3 PIA. Di sini saya akan membuat video yang berisi tentang jawaban UTS sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yang pertama, jelaskan urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI. Jawabannya, pemahaman sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis multimedia memiliki urgensi yang besar bagi calon guru PAI. Adanya multimedia dalam pembelajaran PAI menjadikan penyajian beragam materi agama dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, dan video sehingga dapat memperluas pemahaman pembelajaran bagi siswa. Dengan multimedia, konsep dan nilai-nilai agama Islam dapat diilustrasikan dengan lebih jelas dan menarik, serta memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Penggunaan multimedia juga mendorong keterlibatan siswa, karena mereka cenderung lebih terlibat dalam pembelajaran yang interaktif. Selain itu, adanya sumber belajar berbasis multimedia yang dapat diakses secara fleksibel menjadikan para guru PAI dapat meningkatkan pemahaman siswa kapan saja dan di mana saja dalam era digital. Dalam era digital ini, guru PAI perlu memanfaatkan teknologi multimedia untuk mengajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa sekarang. Hal ini akan membantu menciptakan generasi yang lebih mengerti tentang nilai-nilai agama Islam melalui pembelajaran multimedia. Soal yang kedua, jelaskan dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Jawabannya, ada beberapa dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran, yaitu yang pertama teori behavioristik. Merupakan sebuah teori yang memandang bahwa belajar merupakan perubahan perilaku individu sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan belajarnya. Contoh model pembelajaran yaitu Mastery Learning, Programmed Instruction. Aliran psikologi ini menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pengelola pembelajaran untuk menciptakan kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Dengan demikian, lingkungan dikondisikan sebagai stimulus berupa tugas dan pembiasaan untuk memunculkan disiplin yang akan direspon oleh peserta didik. Selain itu, selangkah demi selangkah dan diikuti oleh kebaikan dari akan berfungsi sebagai penguat secara terus-menerus. Proses ini diyakini akan dapat berubah perilaku belajar dari peserta didik hingga mencapai atau menguasai kompetisi tertentu. Kemudian yang kedua adalah teori kognitif. Teori kognitif merupakan sebuah teori pembelajaran yang memandang bahwa belajar merupakan produk intelektual dalam manusia dalam interaksinya dengan alam sekitar dan memahami kedudukan individunya. Contoh model pembelajaran konstruktif yaitu attaining, concept, discovery learning, dan lain-lain. Aliran psikologi ini menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pendidik dalam membimbing peserta didik melakukan proses informasi secara internal melalui discovery dan atau inquiry dengan tujuan peserta didik dapat mengembangkan fungsi-fungsi kognitifnya secara maksimal. Melalui pengembangan kognitif yang telah dilakukan peserta didik akan dapat pula melakukan pengembangan kemampuan sosial dan kemudian menggunakannya dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga adalah konstruktivis, merupakan sebuah teori belajar yang memandang bahwa pengetahuan didapat dari proses konstruksi berbagai informasi dan pengalaman yang diperoleh seseorang sesuai dengan kemampuannya memandang atau berspersi dan reaksinya. Contoh model pembelajaran yaitu problem-based learning dan cooperative learning. Aliran psikologi ini menjelaskan bahwa pengetahuan bersifat non-objektif, temporer, selalu berubah, dan tidak menentu. Dengan demikian, konstruktivitis memberi penekanan pada keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran merupakan proses penyiapan peserta didik untuk
membantu pemahaman dan pola pemikiran secara mandiri tanpa intervensi berlebihan dari pihak luar atau pendidik. Kemudian yang selanjutnya adalah teori humanisme, disebut juga psikologi kemanusiaan. Pendidikan humanistik berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran nyata. Pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarir menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik. Contoh model pembelajarannya yaitu non-directive teaching, concept of self, and inquiry on personal models. Kemudian soal yang ketiga adalah jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Sebutkan juga keunggulan dan kelemahannya. Jawabannya yaitu yang pertama ada aplikasi Marble Pendidikan Agama Islam. Aplikasi pendidikan yang menyediakan kebutuhan lengkap anak dan merupakan sebuah aplikasi pendidikan agama Islam yang dirancang khusus bagi anak usia 4 sampai dengan 8 tahun. Aplikasi ini mengajak anak untuk memahami nilai-nilai dan ajaran-ajaran dasar agama Islam yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dalam aplikasi ini juga mengajarkan anak-anak tentang belajar rukun Islam, mengenal nabi dan malaikat, dan lain sebagainya. Setelah mempelajari materi, Marble akan mengajak kita untuk berpetualang sambil memainkan berbagai game edukatif yang menarik. Uji pemahaman melalui puzzle tugas malaikat, kuis hijaiyah, puzzle kalender Islam, dan masih banyak lagi. Aplikasi Marble didukung oleh gambar, animasi, dan suara narasi yang dapat memudahkan anak-anak untuk belajar banyak hal. Kelebihan aplikasi Marble diantaranya yaitu aplikasi ini menyediakan konten pendidikan agama Islam yang lengkap dan sesuai dengan usia anak-anak, termasuk ajaran-ajaran dasar seperti rukun Islam, nabi, malaikat, dan lain sebagainya. Marble menggabungkan pendekatan edukasi dengan unsur pemahaman yang menarik. Anak-anak dapat belajar sambil bermain dengan berbagai game edukatif seperti puzzle dan kuis hijaiyah. Suara narasi dan animasi dalam aplikasi ini membantu anak-anak memahami materi dengan lebih baik, terutama jika mereka belum bisa membaca dengan lancar. Kekurangan aplikasi Marble yaitu aplikasi Marble hanya ditunjukkan untuk anak-anak usia 4-8 tahun. Jika untuk anak 9 tahun ke atas, maka aplikasi ini mungkin tidak sesuai. Kemudian adanya kualitas konten yang rendah dan metode pengajaran yang mungkin bervariasi tergantung pada individu tersebut. Berbagai orang harus memeriksa kontennya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi bermain belajar agama Islam. Aplikasi bermain belajar agama Islam untuk anak adalah aplikasi pendidikan yang membantu anak untuk mengenal berbagai pengetahuan dasar seputar agama Islam seperti rukun iman, rukun Islam, nama-nama malaikat, Allah, nama-nama Rasul, sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat wajib Rasul, dan lain sebagainya. Pada aplikasi belajar agama Islam ini terdapat 2 mode yaitu mode belajar dan mode bermain. Pada mode belajar, kita akan belajar mengenal pengetahuan dasar agama seperti rukun iman, rukun Islam, nama-nama nabi dan rasul, dan lain-lain. Sedangkan pada mode bermain, kita akan diuji dengan berbagai kuis pertanyaan seputar agama Islam. Semua konten pada aplikasi belajar agama Islam ini dikemas dengan model permainan yang sangat menarik, sehingga anak-anak tidak bosan dalam belajar. Kelebihan aplikasi bermain, aplikasi ini menggunakan model permainan yang menarik, sehingga anak-anak dapat belajar agama Islam sambil bermain, meningkatkan daya tarik dan minat mereka untuk belajar. Aplikasi ini mencakup berbagai pengetahuan dasar agama seperti rukun iman, rukun Islam, nama-nama malaikat Allah, nama-nama Rasul, sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat wajib Rasul, yang memberikan pemahaman holistik tentang agama Islam. Aplikasi ini menyediakan mode belajar dan mode bermain yang memungkinkan anak-anak untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Kekurangan aplikasi ini adalah meskipun
pendekatan bermain dapat menarik, aplikasi ini elemennya terlalu banyak dalam permainan aplikasi ini sehingga menggaburkan tujuan utama dalam pembelajaran agama Islam. Aplikasi ini mungkin lebih cocok untuk anak-anak dengan rentang usia tertentu sehingga mungkin tidak sesuai dengan semua usia. Kemudian yang terakhir yaitu aplikasi edukasi anak muslim. Aplikasi edukasi belajar seperti belajar wudhu, sholat, dan juz amma, nama-nama segari penuh muslim merupakan edukasi untuk mengajar anak-anak terutama usia prasekolah untuk belajar wudhu, sholat, doa anak pendek yang dibacakan setelah Al-Fatihah pada sholat, dan huruf hijaiyah. Aplikasi ini ditambah lagu-lagu anak yang berisi ajaran-ajaran pokok dalam Islam seperti rukun iman, rukun Islam, dan sebagainya. Aplikasi ini juga dilengkapi audio dan teksnya. Kelebihan aplikasi edukasi ini yaitu yang pertama memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anak sejak usia prasekolah, membantu mereka memahami konsep wudhu, sholat, doa, juz amma, dan huruf hijaiyah. Aplikasi ini dilengkapi dengan audio dan teks yang dapat membantu anak-anak belajar melalui pendekatan audiovisual. Kemudian adanya lagu-lagu anak dengan pesan-pesan agama yang dapat membantu anak-anak memahami ajaran-ajaran pokok dalam Islam dengan cara yang menyenangkan. Kekurangan aplikasi edukasi ini yaitu anak-anak yang masih sangat kecil mungkin memerlukan aplikasi ini untuk memastikan mereka tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di ponsel. Kemudian aplikasi ini penyimpanannya juga berukuran besar, jadi membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar. Kemudian soal yang keempat yaitu dari ketiga aplikasi pada jawaban nomor 3, jelaskan penggunaan salah satunya dalam pembelajaran PAI. Yang pertama aplikasi Manpel, pendidikan agama Islam. Aplikasi ini dapat digunakan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam bagi anak-anak karena aplikasi ini dirancang khusus untuk mengajarkan nilai-nilai dan ajaran Islam kepada anak-anak pada usia 4 hingga 8 tahun. Ini mencakup konsep rukun Islam, pengetahuan tentang nabi dan malaikat, dan aspek-aspek penting lainnya. Dan juga menggabungkan pembelajaran dengan elemen-elemen interaktif seperti game edukatif, puzzle, dan kuis. Dan ini semua membantu anak-anak memahami konsep-konsep agama dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Aplikasi ini menggunakan gambar, animasi, dan suara narasi yang dapat membantu anak-anak memahami materi dengan lebih baik. Elemen visual dan audio dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dicerna oleh anak-anak. Selain mengajarkan aspek-aspek agama Islam, aplikasi ini juga mencakup pengajaran tentang bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ini dapat membantu dalam pembelajaran PAI yang lebih baik. Kemudian yang kedua aplikasi Belmain Belajar Agama Islam. Untuk aplikasi ini untuk anak-anak memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan seperti aplikasi ini menawarkan pengetahuan dasar seputar agama Islam seperti rukun iman, rukun Islam, nama-nama malaikat Allah, nama-nama Rasul, sifat wajib Allah, dan sifat wajib Rasul. Ini adalah materi penting dalam pembelajaran agama Islam. Mode belajar pada aplikasi ini memungkinkan anak-anak untuk memperoleh pengetahuan dasar agama Islam dengan cara yang lebih interaktif. Mereka dapat memahami konsep-konsep dasar agama Islam dengan lebih baik. Mode bermain memungkinkan anak-anak untuk menguji pengetahuan mereka melalui kuis dan pertanyaan seputar agama Islam. Ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Tampilan yang menarik dan penggunaan model permainan yang kreatif dapat membantu anak-anak agar tidak bosan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah aplikasi edukasi. Aplikasi ini mencakup pembelajaran wudhu, sholat, doa anak, juz amma, huruf hijaiyah, serta lagu-lagu muslim yang dapat sesuai dengan pendidikan agama Islam. Aplikasi ini memberikan pengajaran tentang aspek-aspek tentang agama Islam seperti wudhu, sholat, doa anak, dan juz amma.
Ini penting dalam pendidikan agama Islam untuk memastikan anak-anak dapat memahami dan mempraktikkan ibadah sehari-hari. Aplikasi ini juga mencakup nilai-nilai PAI dalam Islam, pembelajaran doa anak dan lagu-lagu Islam yang berisi ajaran-ajaran pokok dalam Islam seperti rukun iman dan rukun Islam dapat membantu anak-anak memahami nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam agama Islam. Aplikasi ini dirancang khusus untuk anak-anak usia prasekolah. Hal ini penting karena pendidikan agama Islam harus dimulai sejak dini agar nilai-nilai ini terbentuk dengan baik dalam diri anak-anak semuanya. Kehadiran audio dan teks dalam aplikasi ini menjadikan anak-anak untuk belajar dengan lebih efektif. Mereka dapat mendengarkan dan membantu bersama serta meningkatkan pemahaman dan penghafalan mereka. Pendidikan agama Islam adalah bagian dari pembentukan karakter anak-anak Muslim. Aplikasi ini bisa menjadi sarana yang efektif untuk membantu pendidik dalam memberikan pendidikan agama Islam kepada semua anak-anak. Demikian jawaban UTS sumber belajar PAI dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.